Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore atau malam ya guys ya. Tergantung dari kapan kalian menonton video ini. Dan di video kali ini saya sedang menuju ke suatu daerah yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Lorelindo, tepatnya di Kecamatan Lindu, Sulawesi Tengah. Jadi ini saya berangkat bertiga, maksud saya 3 motor, 1 boncengan, Abang Putu di depan, di belakang ada Om Desmianto. Oke, jadi Kecamatan Lindu ini di sana ada 5 desa. Desa yang pertama yaitu Desa Puro, kemudian kedua Langko, kemudian Tomado, kemudian Anca, kemudian satu lagi Desa Olu. Nah, yang menarik di sini adalah Desa Olu. Nah, Desa Olu ini adalah desa yang jika kita ingin ke sana tidak bisa dilewati dengan jalan darat, akan tetapi kita harus menyeberangi danau. Jadi di Kecamatan Lindu ini ada danau yang namanya Danau Lindu. Nah, di Danau Lindu ini kita harus menyeberangi danaunya untuk menuju ke Desa Olu. Dan desa ini merupakan salah satu desa yang bisa dikatakan lumayan terpencil lah. Ini kita berangkat sekitar jam 8 pagi. Jadi kita harus berangkat pagi karena kita harus mengejar kapal yang menyeberang. Jadi kapal yang ada di Danau Lindu itu dermaganya ada di Desa Tomado. Kemudian di Desa Tomado ini kita akan menyeberangi danau untuk menuju ke Desa Olu. Untuk durasi perjalanan ke sana, waktu yang dibutuhkan itu sekitar 3 jam kurang lebih. Jaraknya saya kurang tahu jaraknya ya, sekitar 100 km. Sebenarnya tidak terlalu jauh, tapi jalanan menuju ke sana lumayan ekstrim. Nah, ini jalanan masih bagus karena kita masih berada di pinggiran kota Kabupaten Sigi. Ini masih di Jalan Kalukubula. Dan tadi agak gerimis, sekarang sudah cerah. Tidak cerah sini, ini berawan guys. Jadi kita di sana beberapa hari ya, beberapa minggu mungkin. Jadi mungkin video-video kedepannya kita akan ambil gambar di sana. Dan saya berangkat ini bersama Bapak dan Ibu guru yang mengabdi di daerah yang bisa dikatakan terpencil lah. Untuk 1 jam perjalanan mungkin jalanan masih bagus, mulus seperti ini. Tapi di depan. Ayo, saya belum isi bensin guys ya, karena tadi di Pertamina yang ada di kota habis, bensinnya habis. Jadi kita akan isi bensin di perjalanan saja, di Pertamina terakhir yang ada di jalan menuju ke Lindu. Untuk 1 jam perjalanan ke depan mungkin jalanan masih mulus seperti yang saya katakan tadi. Tapi berikutnya itu jalanan lumayan ekstrim karena pernah jadi Kabupaten Sigi ini pernah terkena bencana, yaitu likuifaksi dan
sering terjadi banjir dan longsor. Oke, simak terus videonya. Jangan lupa klik subscribe-nya guys ya. Oke, kita gaskan. Oke guys, sekitar setengah jam perjalanan kita melewati jalan yang menurun seperti ini. Aduh. Dan dulu katanya jalanan ini tidak menurun, rata, karena jalanan ini, daerah ini habis terkena dampak dari likuifaksi ya guys ya. Jadi tanahnya bergeser. Jadi ya menurun seperti ini. Lihat di sana kanan dan kiri kosong. Padahal katanya dulu di sini ada beberapa rumah ya guys ya. Aduh. Dan ini jaraknya lumayan jauh, sekitar berapa ya? Sekitar 200 meter lah, 300 meter. Jalannya menurun, kemudian naik lagi. Nah ini batas dari likuifaksinya guys. Dan ini esnya tidak aktif biar kita dapat angle yang luas. Jadi mungkin gambarnya agak sedikit bergetar. Dan jalanan tadi yang kita lewati sebelum likuifaksi itu sangat mulus walaupun bergelombang. Dan setelah melewati likuifaksi jalanannya akan sedikit rusak ya. Akan ada banyak lubang. Jadi buat kalian yang mau ke daerah Danau Lindu atau Kulawi itu hati-hati ya guys ya, tidak perlu barbar. Karena selain jalanannya yang lumayan sempit, juga banyak lubang ya guys ya. Di sini pemandangannya lumayan keren. Kita lihat, kita berjalan di samping apa ini? Kanal. Woi, sungai ya. Mantap. Oke, ini di daerah Gumbasa. Nah, di sini ada bendungan yang namanya Bendungan Gumbasa.
Hei, kosong. Habis. Isi eceran, Jo. Eceran, masih banyak kah? Masih banyak. Ba Oke. Ini kita lewat di pinggir sungai, guys ya. Sungai. Aduh. Ya itu dia. Pemandangan di sini sumpah keren. Wih. Dan di daerah ini karena berdekatan dengan sungai, ini rawan banjir ya guys ya. Oke, jadi jalanan di sini agak rusak karena kalau air sungai meluap, jadi di sampingnya ada sungai. Ini jalanan tertutup oleh banjir ya guys ya. Badan jalan ini sepertinya rata dengan sungai. Jadi kalau musim hujan, air sungai naik ya, airnya naik ke jalan. By saya mulai lapar ya guys ya. Tadi sebelum berangkat lupa makan pagi. Kenapa? Tidak. Aduh. Oke. Oke, sini sudah berada di Desa Salua dan sini jalanan sudah mulai rusak. Dan udara di sini lumayan dingin ya. Udara sudah mulai berubah dari 1,5 jam perjalanan, udara sudah mulai dingin. Woi.
Oke guys, jadi kita sudah berada di daerah bekas longsor ya guys ya. Oke. Nah, ini sekitar setengah jam lebih perjalanan. Ini ada bekas longsor. Ini kemarin jalanan sempat tertutup karena tertutup longsor. Oke, dan beruntungnya kita lewat saat jalanan sudah terbuka ya guys ya. Setelah melewati desa Salua, kita akan memasuki daerah yang memang rawan longsor. Jadi setelah melewati jalanan yang mulus dari kota tadi, kita melewati likuifaksi, kemudian jalan berbukit, kemudian area rawan banjir. Nah, sekarang area rawan longsor. Oke, jadi jalanan ini tertutup tanah dikarenakan timbunan longsor. Sebenarnya ini kemarin aspal. Ini menurut keterangan beberapa orang, dulu jalanan ini sangat mulus tapi sering terkena bencana longsor. Hampir setiap tahun ya ada titik longsor di sepanjang jalan ini. Oke. Dan mohon maaf ini kalau videonya sedikit bergetar karena ini jalanan memang tidak mendukung. Oke, di depan ada titik longsor lagi yang baru terjadi beberapa hari yang lalu. Aduh. Tapi bagian ini sudah bersih guys. Nah, ini bekas aspalnya. Yang di sana tadi aspalnya terpotong karena itu longsor. Buat kalian yang mau ke daerah ini, pastikan kendaraan kalian itu dalam keadaan sehat ya guys ya. Karena bengkel di sini jarang. Karena memang dari desa Salua tadi ke desa berikutnya itu jaraknya memang lumayan jauh. Aduh. Wih. Oke. Kita bisa lihat bagian atas sana. Oh, itu adalah jalur tanah longsor dan di sebelah sini adalah jurang ya guys ya. Sebelah kanan jurang, sebelah kiri adalah tebing. Ini. Jadi jalannya kadang aspal seperti ini karena memang dulunya aspal, kemudian tanah lagi. Nah, karena ini dampak dari tanah longsor ya guys ya.
Iya, Reski, di depan. saya mau mancing dia. Putu. Bodoh. Iya. Mau jadi pindah saya. Kaget anjir. Naman. Oke, jadi baru saja ketemu teman di jalan. Teman-teman guru Kecamatan Lindo, Desa Olu. Oh guys, jadi kita bisa lihat di atas sana itu adalah bekas dari longsor. Wish, itu kalau turun ke jalan bahaya sih, kayu-kayunya ya. Tiba-tiba ada orang melintas. Belum lagi yang batu-batu besarnya itu ya guys ya, sangat berbahaya. Ini sungai sungai kecil. Jadi berangkat dari kota tadi kita ada 3 motor, 1 boncengan. Kemudian di tengah jalan kita bertemu salah satu teman juga ya guys ya, untuk menuju ke Desa Olu juga. Dan ada juga yang menaiki kendaraan umum, yaitu mobil, untuk menuju ke sana. Sebenarnya mobil sudah tembus ke sana, tapi hanya beberapa mobil ya guys ya, hanya beberapa mobil khusus yang bisa naik ke sana. Untuk biayanya pun lumayan mahal ya. Mungkin sekitar 100 sampai 150 ribuan. Dan harganya bisa saja naik sewaktu-waktu jika cuaca juga kurang mendukung ya guys ya. Wih, ini keren. Lihat di sana ada gunung. Anjir, ban depan meletus anjir. Ini sebelum anginnya habis, kita harus cepat-cepat ya guys ya, menuju ke bengkel. Aduh. Kasih Pak. Oke, kita baru saja tambal ban. Untung jarak dari bannya kempes ke bengkel tidak terlalu jauh. Dan sekarang kita memasuki gerbang masuk Taman Nasional Lorelindo. Mantap. Ayo.